Eh, Bahasa itu, ya ini paling tidak menurut yang tak pelajari, itu tuh bukan sekedar alat bicara gitu loh. Bahasa itu ya juga alat berpikir, bahkan bahasa itu berpikir itu sendiri. Karena seperti kita pernah bahas di episode-episode sebelumnya gitu kan, dimana ketika kita berpikir, itu kan kita sedang membahasakan realitas yang ada di kehidupan kita, apa yang kita hadapin ke dalam kepala kita gitu loh. Jadi gimana kamu bisa mikir kalau kamu tidak bisa berbahasa dengan baik? Itu yang jadi keresahanku gitu loh kan. Kalau hari ini aku menemukan caranya adalah dengan membaca buku gitu ya kan. Banyak. Atau paling tidak kalau aku lebih ke berkomunikasi gitu. Nah itu prakteknya penting gitu loh. Nah untuk praktek yang baik tentunya grammarnya juga penting. Nah ya kayak gitu kan. Sekarang kita kebanyakan ngoreksi grammar bahasa Inggrisnya orang, tapi grammar bahasa Indonesia sendiri berantakan. Padahal grammar itu ya cara kita berpikir gitu loh. Dan cara kita menyampaikan sesuatu dengan benar. Pak, aku kepikiran satu hal itu ketika Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal membahas hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat semua bapak-bapak yang jarang bercerita, butuh tempat cerita. Cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Bener banget. Oke. Apa nih, Pak? Jadi gini Pak Bewo. Malam ini keresahanku ini gini. Ini apa ya? Ini aku bisa bilang suatu yang substansi di masyarakatnya kita gitu loh. Jadi kita itu sering banget meremehkan bahasanya kita sendiri gitu loh. Jadi kita menganggap bahasa itu hanya kayak sekedar alat buat bicara aja gitu ya. Ataupun kayak misalnya itu udahlah yang penting orang paham. Yang penting orang ngerti gitu kan. Yang penting maksudnya tersampaikan gitu. Ataupun bahkan kayak yang penting itu komunikatif gitu. Padahal ya gini, bahasa itu, ya ini paling tidak menurut yang tak pelajari, itu tuh bukan sekedar alat bicara gitu loh. Bahasa itu ya juga alat berpikir, bahkan bahasa itu berpikir itu sendiri. Karena seperti kita pernah bahas di episode-episode sebelumnya gitu kan, dimana ketika kita berpikir, itu kan kita sedang membahasakan realitas yang ada di kehidupan kita, apa yang kita hadapin ke dalam kepala kita gitu loh. Jadi gimana kamu bisa mikir kalau kamu tidak bisa berbahasa dengan baik? Itu yang jadi keresahanku gitu loh kan. Dan jadi gini, yang sering aku lihat di masyarakat kita itu, kosakata yang dimiliki masyarakat kita tuh terlalu dikit gitu loh. Didukung dengan ya memang budaya membaca bukan budaya yang umum di masyarakat kita gitu ya. Bahkan kadang kayak kalau aku pernah merasakan dulu waktu zaman sekolah, ketika aku punya banyak buku tuh orang lihatnya aneh gitu loh. Iya kan? Zaman kita para bapak dulu. Satu istilah ya, kutu buku. Iya, jadi masa sampai ada itu gitu kan, kutu buku gitu loh. Dan jadi gini, tesis yang pengen saya sampaikan malam ini itu adalah jumlah kosakata itu bukan sekedar banyaknya kata-kata yang kita hafalkan. Tapi namanya jumlah kosakata itu adalah resolusi dari pemahamannya kita. Ya nggak sih, Mbak Bewok? Wow. Gimana? Dari orang komunikasi yang paling sering berbahasa gimana? Apa tanggapannya? Apa yang mau dibahas? Malam ini sangat mendasar ya Pak ya. Deep banget ya. Tesis yang seperti itu karena dari sudut pandang ilmu komunikasi, kita tidak bisa berkomunikasi. We cannot not communicate. Itu yang sering aku bahas itu kan. Kalau kita pasti paling tidak sangat harus gitu ya, berkomunikasi tiap harinya. Tidak bersuara pun itu ada komunikasi. Ada komunikasi. Diam pun bermakna. Diam pun itu komunikasi kan gitu. We cannot not communicate. Apalagi yang verbal gitu communication-nya. Nah, maka verbal itu kuncinya adalah salah satunya gitu ya kan, adalah dengan berbahasa yang tadi aku bilang itu ya, yang kita bilang itu ya kan. Nah, maka rangkaian yang kompleks gitu Pak. Ketika memang tadi tesis yang disampaikan Pak Magang lebih ke ketika kosakatanya nggak banyak gitu ya kan. Sebenarnya ya dia paham nggak sih berbahasanya kan gitu ya, kurang lebih seperti itu kan. Sejauh apa dia punya pemikiran dan pengetahuan bahkan sampai pemahaman. Karena yaitu tadi,
banyaknya kosakata yang kita kuasai itu adalah resolusi dari pemahaman kita gitu loh. Betul itu dia. Kayak kamera nggak sih? Ya kan, Pak Bewok? Semakin rapat Ya. resolusinya gitu ya kan, maka ya itu semakin jelas lah citranya kan. Ya, karena kalau kamera yang kualitas rendah kan mungkin ya sekedar nangkep benda, gerakan, gelap atau terang gitu Betul, kan. Tapi kalau yang resolusi tinggi kan dia bisa nangkep tekstur, ya kan, bayangan bahkan getaran kecil gitu kan. Ya menurutku bahasa juga bekerja seperti itu gitu loh. Dimana kan kalau misalnya orang dengan kosakata yang dia tuh ya mohon maaf kosakatanya miskin gitu ya, ya dia tuh akan melihat dunia itu ya bagaikan apa ya? Bagaikan sesuatu yang dalam kategori itu masih kasar gitu loh, masih raw gitu kan. Tapi kalau misalnya gini lah, yang paling sering terjadi di kita itu cuma akhirnya tuh jadi abu-abu antara suka sama benci misalnya, ya kan, jahat sama baik. Saking sedikitnya kosakata gitu loh. Betul. Jadi dia tidak bisa mengelaborasi apa yang ingin dia utarakan gitu kan ya, seperti bahkan tidak mampu memahami lebih jauh. Betul di situ. Kayak sekedar ini pintar nih bodoh gitu. Padahal pintar ada spektrumnya, bodoh ada spektrumnya gitu kan. Exactly sih, Pak. Jadi aku juga ngerasain kita dalam kita sebagai orang komunikasi gitu ya. Itu ketika kita menceritakan something gitu ya kan. Apalagi konteksnya bisnis gitu. Sebagai orang yang melakukan presentasi gitu ya dan punya lawan presentasinya apalagi konteksnya bisnis gitu ya, pitching sama klien tuh kliennya seringnya menggunakan bahasa-bahasa juga menggunakan kosakata yang kita mungkin belum pernah dengar sebelumnya gitu ya. Artinya gini, ketika komunikasi adalah bagaimana menemukan gitu ya komunikasi efektif, dipengaruhi dua hal kan, reference yang sama dan experience yang sama. Nah, kosakata ini ya kan, itu bagiku adalah di bagian yang reference yang sama gitu loh. Ya, bayangin aja ketika lagi ngobrol gitu kan ya, let's say satu kosakata yang misalnya literally bahasanya gitu. Misalnya contoh satu aja gitu ya kan. Kita mungkin orang yang sudah sangat jaksel kita berdua. Jaksel. Kita sangat jaksel, mohon maaf. Literally itu sudah menjadi hal yang lumrah, udah wajar lah gitu ya, udah common gitu ya. Tapi bagi orang yang mungkin tadi kosakatanya nggak terlalu banyak ya, literally akan fokus di pemikiran, padahal kita lagi pitching bisnis nih gitu ya. Dan kita lagi pitching bisnis yang dilihat matanya, tapi yang dipikirin literally itu apa gitu ya kan. Bahkan parah-parahnya yang dilihat adalah layar, klien yang nggak dilihat ini mencari literally apa sih gitu kan. Jadi betul. Maksud aku ketika konteksnya adalah bisnis pitching deck kayak gini dan kita hanya fokus pada memahami ya kan atau memikirkan kosakata yang kita baru pernah dengar, itu aku pikir udah ketinggalan itu kan. Itu satu konteks. Jadi kelemahan tersendiri ya. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita konteksnya lebih besar lagi memahami dunia ini gitu ya kan. Negara ini misalnya kayak gitu ya. Ketika ada orang berdebat paling kelihatan kan di kolom komentar misalnya gitu kan. Ada satu isu nih terrilis gitu ya kan di media sosial. Kita bisa sebut misalnya tentang misalnya CPO misalnya. Ya kan. Apa tuh CPO juga gitu misalnya kan. Dan kalau nggak ngerti konteksnya gitu kan, ya udah apa gitu loh, misalnya ngeributin apa ini yang dibahas. Jadi kadang-kadang suka kelihatan tuh polarisasi lagi gitu ya, netizen yang cuman cuap-cuap gitu kan, sama cuap-cuapnya substansi gitu loh. Isu yang lagi dibahas apa di konten, nanti dibahasnya apa gitu kan. Tapi ada juga yang cuman noise gitu loh. Ketika ditelusuri segala macam akhirnya ya udah sih cuman komen doang gitu ya kan, kalau nggak suka unfollow aja gitu. Akhirnya kan dia berlindung itu. Tapi sebenarnya yang kayak gini ada banyak gitu loh Pak, ya kan. Bahkan aku pikir kalau tadi kembali ke masa sekolah dulu, bener tuh gini, mungkin ada benernya juga kita nggak dilatih gimana ya, misalnya secara sistem pendidikan pun kita nggak dilatih memahami memperbanyak kosakata gitu kali ya. Karena kan kalau Pak Magang tadi ya punya willing kesadaran untuk membaca buku, maka akhirnya kosakata lebih banyak gitu ya kan. Paling tidak kan seperti itu ya kan. Tapi bagaimana ketika yang memang nggak punya willing gitu ya kan. Sedangkan sistemnya bukan menyuruh kita untuk memperbanyak kosakata, tapi lebih ke menghafal sebuah pola apa segala macam gitu nggak sih? Ngejar nilai Pak. Jadi paling tidak menurut keyakinan kami ya.
yang pernah kita alamin dari pengalaman kita dulu zaman sekolah. Kayak gitu. Karena memang akhirnya aku nggak tahu, maksudnya kalau di bahasa Inggris gitu ya, kita belajar bahasa Inggris, metodenya waktu itu lebih ke menghafal kosakata gitu ya kan. Aku pikir kalau kosakata emang harus dihafalin. Betul. Aku pikir nggak ada salah menghafal kosakata gitu kan. Cuman akhirnya untuk bisa memperbanyak listnya itu loh, si kosakata itu kan. Kalau hari ini aku menemukan caranya adalah dengan membaca buku gitu ya kan. Atau paling tidak, kalau aku lebih ke berkomunikasi. Nah itu prakteknya penting gitu loh. Nah untuk praktek yang baik tentunya grammarnya juga penting. Nah ya kayak gitu kan. Sekarang kita kebanyakan ngoreksi grammar bahasa Inggrisnya orang, tapi grammar bahasa Indonesia sendiri berantakan. Padahal grammar itu ya cara kita berpikir gitu loh. Dan cara kita menyampaikan sesuatu dengan benar. Pak, aku kepikiran satu hal itu ketika grammar kita, bahasa Indonesia sendiri aja kita cuek gitu ya kan. Aku menyayangkan, jujur aku tadi menjadi sebuah kritik bagi kita pastinya gitu kan. Cuman aku menyayangkan di teman-teman yang menormalisasi gitu ya kan ya. Apa nyebutnya Pak? Biar halus tuh. Musisi yang akhirnya menggunakan lirik yang bagiku salah gitu ya kan. Atau kita bisa melihat KBBI misalnya gitu ya. Itu adalah ejaan yang salah gitu ya kan. Tapi tetap aja dipakai, dinyanyikan gitu kan, dan akhirnya punya fanbase-nya. Aku nggak usah sebut, cuman teman-teman pasti tahu gitu kan. Dan kau hadir merubah segalanya. Bagi kata merubah itu kan. Merubah kalau ini kita basic sedikit ya Pak. Aku sorry banget basic. Kata imbuhan depan ketemu dengan kata kan maknanya adalah menjadi gitu kan. Merubah gitu. Berarti kan menjadi rubah. Padahal kan sebenarnya dia ingin maknanya adalah mengubah gitu kan. Makanya mengubah gitu. Itu dibahas sama konten kreator di yang Boy Rizky nama kalau nggak salah. Itu yang dia bikin penelitian di Jerman tentang bahasa Indonesia itu, dan dia getol mengajarkan itu, dan aku admire dengan itu gitu loh. Betul. Maksud aku sangat menyayangkan. Aku suka lagunya, aku nggak ada masalah dengan orangnya. Cuman ketika aku aware ya, lagu itu yang tadi aku sebut tuh udah 10 tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu. Dan akhirnya tuh orang semua perkara kata-kata ini enggak gitu. Itu dia maksud aku. Makanya termasuk juga ini Pak, kalau kita ngomongin soal parenting gitu Pak ya. Sedikitnya aku masuk nih, karena kan kita ngomongin soal kosakata gitu kan ya. Kadang-kadang tuh gini, aku nggak tahu ya, yang aku tahu gitu, aku nggak tahu benernya kayak gimana, cuma yang aku tahu memang otak manusia diciptakan sama Allah gitu ya, sang pencipta tuh sedemikian luar biasanya gitu kan ya. Artinya gini loh, anak yang sedang golden age gitu ya kan, di usia sampai 5 tahun kayak gitu, sedang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa gitu kan. Di situ aku melihatnya dalam konteks pembahasan kita soal grammar atau kosakata ini, kupikir tuh proses belajarnya manusia saat kecilnya gitu lah ya kan. Iya, justru di situ harus banyak kita beri masukan yang positif kan. Termasuk ini Pak, soal grammar, soal kosakata. Yang terjadi sama anakku gitu ya Pak ya. Aku yakin di semua anak Indonesia yang bapak-bapak lagi nonton ini, bahkan di dunia gitu ya, bapak-bapak ibu lagi nonton ini juga pasti mengalami fase di mana anak bertanya kenapa atau pertanyaan yang berulang. Yang aku mau lihat gitu ya, yang aku mau bilang adalah aku melihat ini itu adalah proses belajarnya dia untuk bisa learning something, bahkan grammar yang baru gitu ya. Grammar yang baru, bahkan kosakata yang baru juga. Itu dia aku bilang, ketika dia bertanya, ini contoh ya, conversation sama anakku 2 minggu terakhir ini, anakku yang 3 tahun usianya itu, konversasinya adalah Abah ini apa? Kita lagi Hot Wheels, mainan diecast kayak gitu. Aku beliin dia, aku beli juga buat aku sendiri. Bah ini apa? Aku jelasin, ini mobil ambulan, ini mobil balap, ini mobil sedan gitu kan. Pertanyaannya berulang terus dan bener-bener berulang. Aku ngehnya adalah aku nggak boleh jawab hal yang negatif. Satu, nggak boleh emosi. Kedua, aku nggak boleh mematahkan langkah dia untuk lagi di golden age yang lagi berkembang itu loh, otaknya itu kan. Itu yang nyambung ke pembahasan kita malam ini Pak, bahwa kita mungkin gitu ya, aku gitu dan kebanyakan teman-teman bapak-bapak ibu yang lain, seorang anak manusia nih gitu ya kan, lagi berkembang nih gitu ya kan. Tadi kita udah tahu nih, berbahasa itu adalah berpikir itu sendiri gitu kan. Betul. Berbahasa adalah
kosakatanya kan gitu ya. Ya, Maka kosakata dan grammarnya. kosakata dan grammar betul. Ternyata gitu ya kan, kita pekanya adalah ketika anak kita lagi bertumbuh nih di usia 3 tahun mulainya nih start Golden nih. Jangan deh emosi, jangan deh mematahkan dia dengan kata-kata yang paling sering itu adalah Abah ini mobil apa gitu. Kita udah jawab 1. Abah ini mobil apa? 2. Ketiga, paling sering aku nemukan gitu kan ya. Wis lah menang, udahlah diem aja gitu kan tadi udah diceritain kayak gitu loh. Kan tadi udah dikasih tahu. Iya. Udah yang lain gitu. Jadi kayak dipotong jalur gitu loh. Iya, padahal mungkin emang dia lagi berusaha mengingat-ingat itu. Dia bisa mengingat atau dia sudah pengen ngobrol tapi memang belum tahu cara penggunaannya, cara ngomongnya kayak gimana gitu ya kan. Itu yang harusnya kita ajari. So kayak gitu. Jadi apa ya? Sedikit ngebahas soal parenting dalam konteks ini. Aku melihat kepekaannya adalah tadi di anak usia 3 tahun tuh sudah mulainya dia untuk belajar kosakata. Dia mulai ini apa? Itu apa? Iya, bertanya-tanya kayak Tapi ini juga yang aku jadi menarik di situ Pak Bewok. Kebanyakan kita akhirnya gagal meregulasi emosi anak. Yep. Karena kita sendiri kurang pemahaman dari bahasa kita gitu loh. Oke. Kita cuma ngerti anak marah, padahal nggak marah ada yang kecewa. Ada marah yang murka itu. Marah tuh banyak. Sedih itu banyak spektrumnya. Benar. Akhirnya apa? Ketika ke hal yang sepele itu aja nggak bisa, ke hal yang lebih besar kayak di percakapan publik jadi lain. Ada kritik yang bukan benci loh. Oh iya. Iya kan? Ada kritik yang bukan benci. Ada ragu yang bukan nolak. Sekarang mentang-mentang misalnya lagi jual sesuatu yang mau beli ragu, emang nolak lo nggak mau. Nggak, dia ragu aja, yakinkan aja sih. Oke. Ada ragu yang bukan nolak, betul kan? Terus juga kayak gini. Ada diem yang belum tentu itu setuju. Yep. Itu juga kayak misalnya apa ya? Ada keras, tapi bukan kasar. Beda. Beda kan gitu loh. Keras, tegas ya kan. Makanya keras yang tegas, keras yang kasar. Semakin banyak kita punya kosakata itu dia tak bilang itulah yang jadi resolusi pemahaman kita. Semakin kita punya banyak kosakata, semakin kita menguasai grammar, ya resolusi pemahaman kita semakin tinggi gitu loh. Ya nggak sih? Di situ ya. Dan itu gunanya ya komunikasi kemana-mana sampai ya tadi ke parenting gitu. Benar. Jadi ya gitu akhirnya perasaan anak bisa terregulasi. Ya sekedar ini ngapa sih ini bocah tantrum ya kan kita bisa lihat kamu apa, apakah kamu kecewa, apakah kamu apa itu kan bukan sekedar aja marah-marah aja gitu. Nggak, marah tuh ada marah yang murka, ada marah yang ya macam-macam lah gitu ya. Bahkan bener Pak, di hal itu aku pernah membaca gini Pak, sebuah riset gitu ya di luar negeri. Aku lupa pastinya apa, cuma ini menarik bahwa ada seorang peneliti meneliti tangisan anak. Oh iya, bahkan tangisan itu ada Jadi ada maknanya. Ada maknanya. Jadi ketika berapa detik, dan mostly semua bayi, even itu di Indonesia ataupun di luar negeri, polanya seperti itu. Jadi yang dipelajari polanya gitu. Sama ya. Betul, walaupun suaranya ataupun kayak gimana, tapi pola tangisan sama. Ketika nangis, aku lupa detailnya ya. Cuman yang aku baca resamnya adalah ketika nangisnya pendek itu lapar. Ya, aku pernah lihat. Iya kan, ada yang panjang tapi putus-putus itu apa mungkin lebih ke perutnya atau dia lagi pup yang belum diselesaikan. Jadi apa ya itu menurutku bahwa dari bayi aja yang belum bisa literally ngomong, dia sudah berkomunikasi. Sudah membentuk suatu mungkin itu nggak bisa kita bilang kosakata kalimat. Belum. Tapi itu ada suatu simbol loh. Simbol ada maknanya gitu loh Pak. Iya kan. Kecuali mungkin kalau kayak Pak Bewok pas bayi mungkin tangisnya yo what's up bro. Wah. Nggak mungkin betul kali ya, mungkin jadi kayak gitu kan ya. Tapi ya Pak Bewok, ya itu yang aku bilang akhirnya ya apa ya bilangnya itu bahasa itu jadi hal yang serius gitu loh. Karena tanpa kosakata yang tepat, tanpa grammar yang presisi, ya kita tuh akan apa ya? Akan gagal dalam menamai sebuah pengalaman. Betul iya kan? Betul banget. Akhirnya itu ya ketika pengalaman itu tidak bisa kita klasifikasikan dengan lebih tepat, ya akhirnya ya gampangannya itu jadi sulit dipahami dan ya akhirnya kurang jernih gitu loh. Yang pernah aku cari itu adalah di sini aku udah catat itu adalah lexical granularity. Jadi intinya dalam linguistik ya. Dalam linguistik itu dan setauku tuh juga dari psikologi kognitif kita itu tadi yang disebut sebagai lexical granularity itu tadi itu maksudnya adalah itu tuh tingkat ketajaman seseorang itu dalam membedakan pengalaman gitu loh melalui ya itu tadi melalui kata-kata melalui ketajaman grammar gitu kan. Akhirnya itu ya granularity-nya itu jadi kayak suatu detail gitu loh. Jadi lebih lebih dalam gitu ya dia memahami. Iya.
menemukan katanya, akhirnya memahaminya karena di gini, dalam gitu ya. kalau kosakata kita rendah, sedikit kita punya kosakata, grammar kita tidak presisi gitu ya. Ya itu kan semua hal akan terlihat sama, ya kan? Kayak misalnya ada sebuah orang nih misalnya dia kelihatannya lagi gloomy gitu, kita udah dia lagi bad mood. Nggak tentu, bisa mungkin dia lagi sedang kecewa. Sedih aja ada banyak spektrumnya, ada nelangsa gitu kan. Atau kayak misalnya tuh gini, ini terjadi sekarang ya, mohon maaf ya. Semua kritik bilang nyinyir. Beda loh. Beda loh. Ada kritik, ada nyinyir tuh beda cerita gitu kan. Itu negara Konoha banget kan. Iya. Gitu, dan akhirnya setiap perbedaan pendapat dianggap bikin ribut. Dianggap suatu keributan. Enggak juga. Bisa diskusi gitu loh. Dan apa ya, akhirnya tuh setiap kita memberikan sikap tegas disebutnya toksik sekarang. Terlalu sempit ya, karena pemahamannya gitu loh. Karena akhirnya hanya memaknai satu kosakata pada satu titik itu doang gitu. Iya. Tadi aku bilang kenapa sih kita benar-benar harus ngerti bahasa kita, punya banyak kosakata dari bahasa kita juga, perbaiki grammar kita gitu kan. Karena gini loh, bahasa itu juga bagian dari nuansa. Iya kan? Aku yang paling lah, mungkin bahasa Indonesia agak susah membedakan ya. Aku yang paling berasa tuh adalah bahasa Jawa deh, kita tinggal di Jawa kan. Ketika ngomongnya aku atau kita biasanya di Cilacap tuh nyong gitu kan, itu akan beda nuansa ketika aku bilang pulo. Betul. Itulah bahasa itu bahkan membedakan nuansa gitu loh. Jadi memang kadang perlu jadi catatan juga, jangan mentang-mentang juga kita dari posisi misalnya kita udah di jabatan tertentu yang ngomong ke bawahan kita. Ya dengan berbahasa yang jelek ya tentunya juga maknanya bisa salah dipahami gitu kan. Betul. Ya kan? Jadi kita pun tetap harus berbahasa dengan baik. Nah, kita juga sedang sebagai manusia terutama bangsa Indonesia ini itu kan perlu ngerti ya bahasa kita sendiri juga. Jadi ngerti makna orang ngomong. Sih? Betul. Makanya kenapa menjadi penting gitu ya bagi kita individu gitu, apalagi udah di usia kita kayak gini untuk tadi punya apa ya? Kalau di sistem tuh database gitu ya, minimal tuh tahu gitu loh bahasa tadi paling dekat bahasa Jawa gitu ya kan. Kalau orang Jawa nggak usah diajarin lah ya kan, ada tingkatan bahasanya kan gitu. Tapi ketika luar pulau nih gitu, beda pulau nih, Jawa ya kan, Jawa aja Jawa Tengah ketemu sama Jawa Barat, Jawa Tengah ketemu sama Jawa Timur, itu kan juga sudah berbeda tuh sebetulnya ya. Walaupun aku nggak tahu mungkin punya tingkatan bahasa juga, cuman pasti berbeda. Nah maksud aku adalah jangan terbonderi sama wah ini bahasa aku nih gitu. Wah ini kehidupanku nih gitu. Kita hidup kita satu Bapak Bewok ini adalah satu dari 270 juta jiwa di Indonesia gitu loh. 70 juta ya kan. Tetangga kita aja mungkin beda bahasanya. Tetangga aku di perumahan ini aja ada orang Banjarnegara, ada orang Solo misalnya gitu kan. Ada orang Jawa Timur gitu kan. Tapi kita satu di sini bahasa Indonesia Cuman tadi jangan berhenti pada lingkungan rumah kita sendiri doang atau individu kita doang gitu ya kan. Nah salah satu caranya adalah selain dengan baca buku untuk bisa tahu bahasa orang lain atau tadi kosakata orang lain ya kan, kita berconversation, berkomunikasi kan dengan gitu, baik. Betul dengan baik. Artinya kita membuka ruang di mana kita sedang punya pikiran tuh aku mau belajar deh budaya atau kosakata orang lain deh gitu. Jadi minimal itu dulu mengosongkan gelas lah bahasanya kalau lagi di public speaking gitu. Kosongin gelas gitu ya kan. Supaya apa? Supaya kita gelas-gelas kita terisi dengan hal-hal baru. Kan karena gitu itu berkaitan dengan tadi Nanta bilang bahasa itu juga sebagai dia itu gampangnya itu memayungi suatu nuansa gitu loh. Ya karena ketika orang tuh sulit membedakan nuansa, ya akhirnya dia hidup dalam sesuatu yang ekstrim. Kritikan bisa dianggap serangan. Wah, tuh ini sering banget. Ada tuh orang yang itulah. Masalah dulu juga joget. Ups. Kritikan dianggap serangan gitu loh. Dan sekarang tuh akhirnya banyak keributan sosial itu akhirnya tuh bukan lahir dari kayak dari sekedar kebencian, enggak, cuma dari ketidakmampuan untuk membedakan loh ya. Tadi kritik aja dianggap serangan gitu kan. Suatu pertanyaan dianggap pembangkangan, ya enggak sih. Lagi berasa sih itu kan. Terus ketika orang diam dianggapnya setuju, ya enggak sih. Nanti ada sedikit perbedaan dan langsung dianggap permusuhan. Itu kurang mendalami aja kurang gitu loh. Kurang mendalami dan akhirnya kurang bersimpati, bahkan tidak memiliki empati kan di situ kan. Betul. Ya sekali lagi ya, karena emang
kalau kita miskin dalam kosakata kita, terutama dalam bahasa kita sendiri, aku yang jadi maksud ini bahasa kita sendiri gitu loh. Ya. Kita bahkan jelek dalam grammar kita sendiri. Dan aku yang itu tadi nggak habis pikir, yang si Mas Boy Rizky itu, yang di Instagram itu, dia ngasih tahu yang tadi Pak Bewok ngomong. Bukan merubah ya, tapi mengubah. Malah dihujat sama masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang menghujat. Ada, lihat aja di Instagram, dia malah dihujat loh. Padahal dia bahkan dihargai sama, ya dia sekarang di Jerman gitu kan, untuk melakukan penelitian gitu loh. Nah, itu pun terkait dengan bahasa Indonesia. Malah ya aku yang nggak habis pikir lagi, ada yang sampai ngejek, kalau nggak bahasa Indonesianya ngapain cuma ke Jerman? Lah sih, itu kamu bukti kenapa ini harus di luar negeri, karena kamu bahkan tidak menghargai bahasamu, dihargai bahasa sama orang gitu loh. Aku spesies ya, ada yang komentar kayak gitu, gitu ya, netizen. Ya itulah gitu loh, maksudku kok segitu nggak maunya sih berbahasa yang benar gitu loh. Benar. Dan apa ya, sekarang tuh aku yang jadi masalah itu kelihatan di anak-anak kecil loh. Udahlah, mohon maaf ya, udahlah ngomongnya kotor. Jorok, kasar, grammarnya nggak bener. Dan ngomongnya jadi, ini ngomong apa sih gitu loh. Karena dia mengatur cara dia berbicara aja nggak bener secara bahasa gitu loh. Aku sepakat Pak. Aku jadi kan Pak, 5 tahun yang lalu aku masih let's say 10 tahun yang lalu aku masih di Jakarta. Kerja di Jakarta. Di malam itu mamaku datang ya, dari Cilacap kita ke Jakarta mama. Terus aku jemput di stasiun lah gitu ceritanya. Terus kita ngelewatin satu perkampungan gitu. Masih jam 9 malam. Akamsi lah ya di Jakarta sana. Jakarta Timur tuh masih pada motoran. Di satu momen aku lagi belok dan anak itu mengganggu jalan kita lah gitu. Karena mungkin mereka merasa Akamsi anak kampung sini gitu ya sana ya. Teriak dia. Dinilai mereka ada 3 atau 4 motor gitu ya. Aku sama boncengan sama mamaku. Aku diberhentiin gitu kan. Aku yakin posisiku bener karena aku belok. Aku tahu aku belok gitu ya, masuk gang gitu. Tapi posisiku aku udah yakin aman gitu ya kan. Nah, ternyata dia keluar dari gang lah gitu. Bahasanya kan gitu. Bahasa gang keluar tiba-tiba terus. Yang aku permasalahan adalah aku di situ posisi mungkin di 25-an gitu ya umurnya, 25 26 gitu. Mereka aku yakin masih belasan lah gitu ya kan. Yang menyayangkannya gini Pak, menyedihkannya gini. Aku lagi boncengan sama mama. Dan itu suasananya terang lah, kelihatan lah siapa yang ngomong lah. Bahkan aku sama muka dia juga lebih tuaan aku pasti kan. Yang dia ngomongin kata-katanya kata-kata yang sangat tidak sopan gitu ya kan. Aku mungkin nggak bisa, aku nggak tahu ya. Nggak usah disebut ya. Pokoknya kata-kata yang sangat tidak sopan yang mungkin hanya bisa diceritain kalau kita seumuran. Kata-kata itulah, kata-kata hujatan ya pastinya. Kebun binatang, hujatan yang hanya bisa dilakukan kalau kita udah sebro itu gitu loh. Tapi ini keluar dari mulut anak remaja gitu ya kan, yang dia sedang berkomunikasi sama orang yang nggak dikenal, orang nggak dikenal, senior, dan ada yang lebih senior dari orang tua maksudnya gitu. Orang tua. Bener-bener di depan mata dia ngomong hujatan kayak gitu Pak. Dan aku menyayangkannya, kepikiran di hari ini adalah iya ya, maksudnya anak remaja itu aku nggak tahu lingkungan keluarga dia kayak gimana, tapi whatever itu adalah bagaimana kemudian proses transfer nilai dan budaya ya kan lewat bahasa ini gitu. Kok dia bisa mengeluarkan kata-kata itu seenak mulutnya dia keluar gitu ya kan. Ya itulah, bahkan kan dari situ kita bisa lihat dia, mohon maaf, otaknya dangkal kan. Gitu, underline-nya di situ. Kesimpulannya di situ Pak. Itulah betul. Sekali lagi ya ayolah kita kembalilah bilangnya itu ya bangga lah, kita punya bahasa loh. Ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa belajari lagi grammarnya dengan benar, perbanyak kosakatanya itu, karena sekali lagi kemampuan berbahasa itu tuh adalah resolusi dari pemahaman kita gitu loh. Semakin kita paham grammarnya kita, semakin presisi grammarnya kita, semakin banyak kosakata yang kita punya, ya semakin banyak juga hal-hal di dunia ini yang bisa kita pahamin. Karena bahasa itu dalam kosakatanya itu klasifikasi loh terhadap sesuatu. Ya kan? Ada yang mau tambahin nggak, Babok? Kita tutup nih. Last but not least, aku nggak tahu ya sekontroversial apa nantinya, tapi nilai yang aku pelajari gitu ya dari sosok Bung Karno, Pak Soekarno, yang teringat di memoriku adalah beliau menguasai at least 5 bahasa kalau nggak salah ya. 5 atau 7 bahasa. Dan itu ya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, beberapa bahasa bahasa daerah asing, dan bahasa asingnya. Terutama Belanda pada saat itu kan, karena kita di kuasain kolonial. Di situ aku belajar bahwa
untuk aku nggak tahu ya, maksudnya teman-teman bisa setuju atau enggak, tapi yang kulihat adalah sosok Pak Soekarno yang menguasai tidak hanya bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing Inggris dan Belanda dan Perancisnya itu ya kan, dia akhirnya bisa mensejajarkan posisinya. Ya. Dia sebagai individu dan beliau membawa Indonesianya gitu pada saat itu gitu kan. Akhirnya ya tadi wah penting juga ya gitu kan punya bahasa dan merasa wah seru ya kita bisa ngobrol secara langsung. Jadi yang aku mau bilang adalah apa namanya, sosok beliau dan banyak orang yang menguasai bahasa atau yang memiliki kemampuan linguistik yang bagus gitu kan ya, itu menjadi satu role model aku untuk bisa ya at least memahami lah atau mengetahui lah at least gitu ya kan ya, tentang kosakata gitu ya kan. Itu sih yang aku mau bilang semua. Oke lah, jadi ya mungkin itu aja yang kita bahas di episode kali ini. Pokoknya terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena ya kita bakal bahas terus hal-hal yang saya yakin dan kami yakin itu menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat sama bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Betul. Oke, pokoknya itu aja. Jadi apa biasanya jargon kita? Bapak-bapak Live, obrolan bapak bukan basa-basi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.